Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan Alkitab kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu, dan mau mengerti akan isi hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca pada malam hari ini dari 1 Samuel pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, termasuk ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Sampai sekian jauh dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita tadi 1 Samuel pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-22, di sini bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Tuhan pun menjawab, Tuhan berfirman kepada Samuel pada ayat yang ke-22, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Allah membiarkan bangsa Israel mengambil pilihan. Bangsa Israel merasa menang karena Allah mengabulkan permintaan mereka. Padahal sesungguhnya sesuatu yang mengerikan akan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Justru bangsa Israel sedang dijauhkan dari anugerah Allah. Karena Allah sudah memperingatkan
menyelamatkan mereka. Kesulitan-kesulitan yang akan terjadi pada masa pemerintahan raja yang baru bagi mereka, yaitu mereka akan menjadi budak. Kita baca dalam pembacaan kita tadi, begitu banyak pekerjaan yang ditugaskan untuk bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak mendengar perkataan itu, atau perkataan Samuel atau perkataan Yesus itu. Mereka tetap berkeras untuk meminta seorang raja karena mereka mau sama seperti bangsa di sekeliling mereka yang dipimpin oleh seorang raja. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Tuhan menjawab kepada mereka apabila pada satu saat mereka akan mendapat kesulitan, mereka menangis, mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab mereka. Karena Tuhan tahu bahwa alasan mereka memilih seorang raja untuk memimpin mereka karena mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Hidup mereka mau dipimpin oleh seorang manusia biasa. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan bukan manusia yang terbatas dan bisa diajak kompromi. Allah tidak bisa dipermainkan. Ketika bangsa Israel tidak taat kepada Allah, langsung Allah turun tangan untuk memberi hukuman kepada mereka. Begitu juga ketika bangsa Israel taat, mau melakukan segala perintah Allah, taat kepada Allah, Allah tidak segan-segan untuk memberikan dan mencurahkan kasih dan berkat-Nya kepada bangsa Israel. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga dengan kita. Tuhan juga memberikan pilihan kepada kita. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikuti Dia, mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya. Tapi ibu bapak yang terkasih, jangan kita salah untuk memilih. Karena kalau kita mau memilih mengikuti kedagingan kita, mengikuti keenakan dunia ini, itu hanya sementara ibu bapak, itu hanya semu, tidak kekal. Tapi kalau kita mengikuti Kristus, mengikuti ajarannya, mendengar perintahnya, taat kepadanya, setia membaca firman Tuhan, setia mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bahwa jalan yang benar dan jalan yang salah. Ibu bapak yang terkasih, kita rajin membaca akan firman Tuhan. Karena di dalam Injil ini terdapat semua pelajaran yang baik, yang benar, dan yang tidak benar. Kalau kita dapat membacanya dengan setia, pasti Tuhan membuka jalan, memberikan pengertian untuk pembacaan kita. Kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mengerti akan isi hati Tuhan. Asalkan kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, apapun persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi, jangan kita mencari orang lain atau mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan Tuhan, ibu bapak. Kita mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi Dia terus menuntun kita sampai hidup yang kekal. Asal kita mau buka hati kita sungguh-sungguh mau berubah, mau bertobat, mau mengikuti jalannya, kita pasti berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Ibu bapak, kembali kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk tuntunan-Mu. Kami mau memilih-Mu sebagai juru selamat kami.
Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan apapun. Untuk itu Tuhan terus kuasai hati dan pikiran kami. Agar pikiran kami terus mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Untuk mau mencari Tuhan, karena kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan dan kehidupan kami. Kami tahu jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan pimpin hidup kami. Hidup kami mau serahkan hanya kepadamu. Biar apapun yang kami alami di tengah-tengah hidup kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mau menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu yang menguatkan kami semua yang mendengar akan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini melalui siaran YouTube ini Tuhan. Tuhan memberkati kami di sepanjang malam hari ini Tuhan. Hidup kami mau serahkan hanya kepadamu ya Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepadamu, kami bersujud kepadamu, karena kami mau menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan segala kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi kami terus minta hikmat Tuhan, agar kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih, kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku,